sepatu atau sendal. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa tangkap dari sepatu sendal ini? Kanan kiri. Baik, kanan kiri. Tidak kanan semua ya Pak ya? Kanan kiri. Nah kalau dia kanan kiri berarti apa ini? Sepasang. Sama apa tidak? Katanya tapi ini beda. Betul ya? Ini sebelah sini kiri, sebelah sini kanan. Coba kita periksa dulu, sama nggak bentuknya ini dengan ini? Beda. Siapa yang bilang beda? Yang beda coba tunjuk tangan. Hanya sedikit. Yang sama? Mohon maaf, yang pinter mengenai khusus ini berarti sedikit. Khusus ini tadi. Karena ini bentuknya beda. Gak sama ini. Ini menyengnya begini, menyengnya begini. Ini beda. Makanya saya tulis di situ, bentuknya berbeda, lekukannya beda, ya kan? Dan mereka tidak pernah bisa tertukar. Dan hebatnya lagi, walaupun bentuknya berbeda, lekukannya berbeda, tidak bisa tertukar. Kita tidak akan bisa pakai sendal hanya sebelah. Tidak bisa. Kalau ini sudah sebelah, nggak berguna. Nggak berguna. Ada seorang bapak pernah, dia orang kaya ini, naik kereta api. Kereta api, dalam perjalanannya dia naik kereta api. Kemudian waktu itu dia lagi ngopi di biasa kan di kereta api punya stasiun itu kan ada restoran yang jual kopi. Lalu dipanggil oleh petugas kereta api, penumpang yang jurusan kota A silakan naik karena tidak lama kereta akan berangkat. Bapak itu pas ngopi, sepatunya disemir sama tukang semir. Akhirnya bapak ini lari, sepatunya sebelah. Satu di tukang semir. Kemudian bapak ini, dia pikir, buat apa sepatu saya ini? Saya pakai sebelah. Akhirnya dia buka sepatunya sebelah, dilemparkannya ke tukang semir itu. Dengan harapan tukang semir itu bisa menggunakan sepatu itu sepasang. Kalau sebelah tidak bisa digunakan. Bapak Ibu. Nah ini adalah gambaran dari kehidupan keluarga. Coba diklik lagi, Le. Di dalam kehidupan keluarga, apalagi suami istri, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Setuju Bapak Ibu? Istri tidak boleh jalan sendiri, suami tidak boleh berjalan sendiri, tetapi kita harus berjalan beriringan, berjalan bersama-sama, menata keluarga bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Seperti pasangan sendal sepatu ini, dia tidak berguna kalau sendiri, tetapi dia berguna, dia sangat bermanfaat apabila berjalan bersama-sama. Begitulah keluarga. Keluarga tidak bisa memuliakan Tuhan kalau jalannya sendiri-sendiri. Suami jalannya ke kiri, istri jalannya ke kanan. Gak bisa, harus berjalan bersama-sama. Anak juga dengan orang tua harus berjalan bersama-sama. Inilah yang dimaksud dengan tema kita pada malam hari ini. Kolose 3 ayat 18 sampai 21 adalah satu bagian perjanjian baru yang disebut dengan Haustaven, yang artinya peraturan rumah tangga Kristen, di mana di situ Kristus mengubah cara hidup kita supaya kita bisa memperlakukan
keluarga itu dengan bersama-sama. Gak bisa kita sendiri-sendiri, gak bisa suami berjalan sendiri, gak bisa istri berjalan sendiri, gak bisa anak-anak berjalan sendiri. Harus berjalan seiring bersama di dalam Tuhan. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ke gereja juga begitu. Ke gereja harus sama-sama. Jangan satu nggak ke gereja, satunya ke gereja. Pincang. Ini puji Tuhan ya. Ini ibadah rumah tangga kayaknya. Yang dipandang saya, ini kayaknya lumayan banyak ini. Ya, harusnya begini. Walaupun tikernya datang di belakangan, nggak masalah. Saya tadi lagi mikir-mikir nanti gimana bapak-bapak ini pulang dari sini. Ditanya, "Mah, apa itu, Mah?" Udahlah, diam aja. Berselang berikut lagi ibu-ibunya. "Apa itu, Mah?" Udahlah, gak usah dikiraukan. Karena masuk angin. Tapi puji Tuhan tikernya. Ya memang kayaknya perlu nih di gereja beli tikar nih kayaknya. Ini sudah berapa cocok ini kayaknya. Ada yang begini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau ibadah rumah tangga cocok di sini. Nggak ada sekat-sekat, ya kan? Kalau di rumah kan, wah ada di dapur. Ada yang di dapur nggak dengar khotbah, nggak dengar puji-pujian. Ada yang di ruang tengah semangat, ada yang di ruang depan nggak semangat. Nah, di sini semangat semua. Puji Tuhan ya. Wajah-wajah ibu bapak juga berseri-seri. Nah, kembali ke sini. Makanya yang pertama dipesan di sini kepada kita, tunduklah istri itu kepada suami. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti yang seharusnya di dalam Tuhan. Ini berbicara bukan soal siapa yang lebih tinggi. Bukan hubungan atas bawah kayak di perusahaan, enggak. Di dalam rumah tangga enggak berlaku hubungan atas bawah. Lu atasan, gua bawahan, enggak. Walaupun dikatakan di sini, hai istri, tunduklah kepada suamimu, bukan berarti istri lebih rendah. Jangan nanti langsung basimankan dalam. Dengar tuh, Mak Kaci, lu tunduk sama gua. Dengar tuh ibu-ibu, Pak Pendeta tadi bilang, semua istri tunduk, berarti kalian semua ada di bawah telapak kaki saya. Enggak begitu. Ini tidak berbicara hubungan atas bawah. Tetapi itu berbicara adalah dikatakan di situ ya, dalam konsep Kristen ketundukan istilah keputusan sukarela untuk menghormati kepemimpinan suami demi keteraturan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Ulang sekali lagi, dalam konsep Kristen, ketundukan istri adalah keputusan sukarela untuk menghormati kepemimpinan suami demi keteraturan dan keharmonisan rumah tangga. Batasan ketundukan ini adalah kehendak Tuhan yang artinya istri menghormati suami karena ia menghormati Tuhan. Jadi nggak ada Bapak Ibu mentang-mentang firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suami, suami seenaknya terhadap istri. Saya mau kasih tahu, tanpa istri, bapak-bapak tidak bisa seperti ini. Saya juga sama, tanpa istri tidak bisa seperti ini. Tanpa istri tadi Pak Sinaga itu yang cerita tadi mulai susah sampai senang. Pak Sinaga, antum tidak akan bisa senang kalau tidak ada Bu Sin. Gak bisa. Rezeki yang didapatkan oleh Pak Sin itu karena ada Bu Sin.
Setuju Ibu? Jadi jangan pernah kita bapak-bapak menganggap rendah, merendahkan istri kita. Jangan. Meskipun dikatakan tunduk di situ bukan berarti dia bawahan, bukan berarti dia kita sepelekan, bukan berarti dia kita jadikan dalam tanda petik sebagai pembantu, bukan. Bahkan di ayat Kejadian dikatakan dia adalah penolong. Tahu penolong? Mana lebih kuat yang ditolong sama penolong? Kemarin kami lagi kubat licin sama Bapak Adilio. Ada mobil apa itu? Terjun bebas. Mobil Grand Max kayaknya itu. Jadi masuk jurang. Jadi apa namanya? Depannya ke atas begitu. Saya bilang sama Pak Adilio, mobil itu dibiarkan begitu ya. Lalu Pak Adilio bilang, oh iya memang mungkin belum ada yang mengangkat. Kami pulang, sudah ada yang narik itu mobil. Artinya ada kekuatan yang lain, penolong yang lain yang mengangkat mobil itu. Begitulah dalam kehidupan kita suami istri. Istri itu memang betul Alkitab bilang ketundukan kepada kita, supaya kita tertolong oleh mereka. Begitu, jadi bukan sembarang istri itu lebih rendah, enggak. Batas ketundukannya adalah batas ketundukan karena menghormati Tuhan. Ibu-ibu yang paling disenangi apa? Kutanya dulu ibu-ibu. Sebelah sini ibu apa yang paling disenangi? Coba lihat di klip. Sebelah sini ibu-ibu apa yang paling disenangi? Ini yang paling disenangi. Ini. Ibu-ibu siapa yang mau diajak oleh suaminya beli emas? Ada? Gak mau? Oh puji Tuhan. Aman kita bapak-bapak. Aman kita. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Jadi istri ini kan udah baik sekali nih. Mantap lah baiknya. Melayani suami dengan baik. Ya kan, mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan suami. Lalu, tapi memang betul suami ini, mohon maaf dengan segala hormat, kerjanya biasa-biasa. Kalau bahasa kami di Jawa, serabutan gitu. Jadi ada nukang ya nukang, ada gali parit ya gali parit. Mana yang ada itu dia kerjakan. Kemudian karena istrinya baik, dan istrinya bilang begini, Pak, itu loh Pak, apa mah, tetangga kita kan baru beli perhiasan tuh, karena udah mau Natal. Kira-kira boleh nggak Pak kalau saya ini beli perhiasan? Singkat cerita, suami berkata, ya udah lama. Besok Sabtu lah kita beli emas, perhiasan. Jadi berusahalah si suami ini untuk mencari uang. Singkat cerita, kasbon lah dia. Tahu kasbon kan? Kasbon itu kalau bahasa kami di sana pinjam dulu. Nanti kalau udah gajian bayar. Kasbon lah dia kepada tokennya, kepada bosnya, untuk membeli emas kepada istrinya ini. Kemudian berangkatlah mereka hari Sabtu ke pasar, ke pajak. Kalau di kampung kami bilang ke pajak. Jadi di kampung kami itu kalau pasar itu pajak. Nah, di pajak itu ada toko emas. Belanjalah. Si suami bilang kepada istrinya, "Ma, pilihlah emas yang kau suka." Kebetulan tidak lama lagi mau ada pesta. Dibelilah gelang. Wah, kanan kiri. Singkat cerita dibayarlah. Pulanglah mereka ke rumah. Senang sekali istrinya. Dia nyanyi-nyanyi, masak dia nyanyi-nyanyi, nyuci nyanyi-nyanyi. Gembira sekali. Tapi bapak ini nyut-nyutanlah kepalanya.
Karena dia sudah berjanji sebulan kemudian akan dibayar. Sementara pinjaman itu sampai puluhan juta. Waktu membayar, tidak bisa dia bayar. Karena tidak mencukupi. Pulang tadi dari pekerjaan. Dia pakai, ditempel lah di sini koyo. Tahu koyo? Ditempel di lingkaran, pura-pura lah dia meriang. Lalu ditanya sama istrinya, "Pak, kenapa? Sakit apa, Pak?" "Oh iya, saya lagi meriang. Sini saya pijiti," kata istrinya. Dipijitlah sama istrinya ini kan, dipijitin. Biasa kan sudah dapat emas gelang ya kan, dipijitin. Ditanya sama istrinya, "Kenapa Pak sakit? Kok bisa mendadak seperti ini?" Suami tidak memberitahu, "Enggak, saya sakit aja." Dipijitin. Terus suaminya bilang begini, "Ma, ketika saya sudah nikah sama mama, saya sering sakit," katanya. Terus mama memang baik pijitin saya. Tapi waktu saya lagi muda memang gak ada yang pijitin saya, katanya. Terus ditanya sama istrinya, "Kenapa Pak kok sekarang sering sakit? Dulu waktu muda yang gak sakit." Suaminya bilang begini, "Ma, saya dulu waktu muda jarang sakit. Karena tidak ada yang minta-minta duit Mas. Tapi sekarang saya sakit karena kau duit Mas," katanya. Marah istrinya. "Jadi gara-gara saya kamu sakit?" Dilemparkannya emasnya. Padahal awal-awal ibu bapak, istri ini sangat tunduk kepada suami. Jadi bapak-bapak jangan sampai kita nyinggung-nyinggung istri. Bisa Mas dilempar. Kalau sudah memberi saja. Setuju bapak-bapak? Ibu-ibu, jangan sampai kami bapak-bapak singgung-singgung ibu punya niat. Kalau itu disinggung-singgung, selesai kita malam itu juga. Akhirnya, oleh karena si bapak ini pusing, tidak mampu bayar hutang. Tetapi itu hanya ilustrasi. Yang saya maksud di situ adalah istri itu penolong bagi kita. Kalau engkau mampu memberikan yang terbaik kepada istri, berikanlah. Amin, bapak-bapak. Jangan paksaan, tapi jangan sampai ngutang-ngutang. Ibu-ibu juga, kalau engkau tahu kemampuan suamimu sedang-sedang saja, permintaanmu sedang-sedang saja. Setuju ibu? Jangan ikut-ikutan tetangga. Jangan ikut-ikutan istri direktur. Jangan ikut-ikutan istri bos. Kalau kita ini biasa-biasa saja, ya sudah, keinginannya pun biasa saja. Jangan ikut-ikutan dengan tetangga. Karena ketundukan kepada suami bisa luntur ketika kita ikut-ikutan. Amin ibu-ibu. Wah ini aminnya lemes ini. Lemas, berat ini, berat. Kami suami-suami, kami juga berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk istri. Tapi ketika kemampuan kami belum sampai, pahamilah istri-istri. Saya percaya ketika istri tunduk pada suami dengan ketundukan yang benar di hadapan Tuhan, rezeki itu akan dibukakan oleh Tuhan. Amin ibu-ibu. Amin bapak-bapak. Maka itu kita harus berjalan bersama seiringan. Memang perbedaan itu ada di antara kita, tapi jangan jadikan perbedaan itu menjadi pembeda dalam rumah tangga. Ulang sekali lagi. Jangan jadikan perbedaan itu menjadi pembeda dalam rumah tangga. Tapi jadikanlah perbedaan yang ada menjadi kesempatan untuk hidup dalam keharmonisan
dari Tuhan. Kalau kita harmonis, kalau kita seia sekata, Yesus berkata 2-3 orang sepakat meminta dalam nama Yesus, maka berkat permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka pintu-pintu berkat ketika suami istri itu sepakat, ketika mereka satu hati, satu iman di dalam Yesus Kristus, dan selalu hidup berjalan beriringan meskipun ada kesulitan. Yang kedua, dikatakan di situ peran suami apa? Mengasihi istri dengan apa? Kelembutan atau kelemah lembutan. Dikatakan di ayat yang berikut, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku apa? Berlaku kasar itu apa? Bisa kata-kata kasar. Apalagi sampai main tangan. Nggak boleh. Ulang sekali lagi, suami-suami, boleh kita ini marah. Tidak ada manusia yang tidak pernah marah. Tapi jangan berlaku kasar. Kata-kata kita jaga. Perbuatan kita jaga. Setuju Bapak-bapak? Kita nikah itu bukan untuk apa? Untuk gebukin bilik. Tapi kita menikah itu adalah supaya kita betul-betul mengejawantahkan hidup untuk saling mengasihi. Mengasihi dengan kasih yang tulus, artinya kasih itu harus betul-betul rela memberi, rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Suami yang hebat bukan yang selalu benar. Ulang sekali lagi. Suami yang hebat bukan yang selalu benar, melainkan yang tetap mengasihi istrinya. Bahkan ketika harus merendahkan ego demi menjaga keharmonisan keluarga. Di sini ada suami yang tidak pernah salah? Tidak ada. Pendeta pernah salah nggak? Pernah. Tetapi jangan sampai hal itu membuat kita tidak mengasihi istri. Jadi suami yang hebat bukan berarti dia selalu benar, melainkan ketika dia salah tetap mengasihi istrinya, bahkan ketika waktu mengakui kesalahannya dia rela mengakui kesalahannya. Saya mau nanya dulu Bapak-bapak, mana lebih sering atau lebih mana yang pernah gitulah yang mengakui kesalahan, Bapak-bapak, ibu-ibu? Bapak-bapak, betul? Jangan pernah menuntut istri mengakui kesalahan. Tidak bakal pernah. Benar nggak ibu-ibu? Itu dari sononya. Coba lihat Hawa. Ketika Hawa mengambil apa? Buah itu dimakan, apa dia bilang? Oh, ular itu yang menggoda saya. Makanya saya makan. Ular sebenarnya nggak mau makan itu buah. Tapi ular itu menggoda, akhirnya aku makan. Nggak mau mengambil. Sudah dari sononya. Ibu-ibu atau perempuan itu harus punya mengakui kesalahan. Gak percaya, coba aja. Sudah berapa lama menikah? Kita sudah berapa lama menikah? 20 tahun. Lupa saya. Kalau istri saya memang sering mengakui kesalahan. Awal-awal dulu masih muda, tapi setelah tambah matang, tambah bidadari, ya sering mengakui kesalahan. Tapi umumnya bapak-bapak, ibu-ibu nggak pernah mau mengakui, karena memang dari seorang begitu. Makanya itu jangan karena minta pengakuan atau minta supaya minta Anda
kita saja yang minta maaf. Si fulan yang salah, kita minta maaf. Itu jauh lebih baik ketimbang kita dikunci tidur di luar. Mengasihi istri bukan sekedar mengucapkan aku cinta padamu, tetapi membuktikannya setiap hari melalui perhatian, kesetiaan, dan pengorbanan. Jadi kita harus rela menanggalkan ego kita demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Semakin kita menanggalkan ego, semakin istri sayang sama kita. Tapi kalau sudah model bos, yang kasih kau makan sayang, kau harus todok, gak bakal. Saya ulang sekali lagi tadi, ketundukan istri itu bukan atas dan bawah. Seringkali dalam rumah tangga terjadi percekcokan, terjadi masalah, karena si suami keliru dalam memahami makna ketundukan. Seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga. Karena apa? Si suami tidak mau mengalah terhadap istri. Jangan pernah kita minta istri mengalah sama kita. Tidak bakal. Hanya aja Bang Jere yang baru menikah berapa tahun. Bang, mau kasih tahu Bang, kalau abang minta buruku itu mengalah, gak bakal jadi Bang. Abang tulis skripsi, kalau mau mengalah istri, gagal itu skripsi, gagal. Tapi memang kita yang harus ingat sekali lagi, mengalah bukan berarti kalah. Catat ya, mengalah bukan berarti kalah. Makanya dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu, itu berkorban. Apa yang dikorbankan? Ego kita. Kita mengalah. Ada sebuah kisah. Coba diklik dulu. Nah ini gambar apa Bapak Ibu? Payung. Ini payung sudah tua. Jadi suatu ketika, ini patut diteladani. Si suami dan istri ini pergi belanja ke pasar. Mereka tidak naik sepeda motor. Mereka jalan kaki. Tapi si suami bilang kepada istri, "Mah, aku temani mama belanja. Mau nggak?" Si istri bilang, "Ayo." Kemudian, tapi kita jangan naik sepeda motor. Kita jalan kaki. Istri mengatakan, ya nggak apa-apa. Tapi kita bawa payung kita yang tua ini, yang reot ini. Dibawalah payung ini. Berjalanlah mereka ke pasar. Kemudian hujan turun. Sebelum nyampe di pasar, hujan sudah turun. Mereka berjalan bersama. Si suami ini luar biasa. Karena payungnya tidak terlalu besar, tapi sudah lumayan reot juga, ya kurang lebih beginilah. Harusnya kan dia mengembang begini, tapi dia sudah agak ya reot. Jalanlah mereka. Si suami ini payungin istrinya kemanapun istrinya berjalan. Si istri bilang, "Pak, jangan aku aja yang dipayungi. Papa juga harus dipayungi juga." Suaminya bilang begini, "Ma, ini payung kita ini kan kecil, terus sudah lumayan reot. Jadi kalau saya payungi kita berdua, dua-duanya kita basah." Berjalanlah mereka terus. Si suami tetap memayungi istri sampai di pasar, sampai belanja, pulang juga sama. Nyampe mereka di rumah. Kemudian suami menaruh payung itu. Mereka masuk ke rumah. Istrinya bilang, "Wah, papa ini memang luar biasa," katanya. "Sampai bajunya basah kuyup hanya untuk memayungi saya bawa belanjaan ini. Terima kasih ya Pak. Engkau adalah suamiku yang sangat baik."
Apa maksud di sini? Maksud dari ilustrasi ini adalah suami itu harus rela berkorban. Harus rela menanggalkan egonya. Saya mau kasih tahu, kalau Anda direktur, itu direktur di kantor. Di rumah nggak laku direktur-direkturan. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu betul nggak? Laku nggak direktur-direkturan di rumah? Nggak laku. Di rumah itu direktur itu ibu-ibu. Betul nggak, Pak Itra? Nggak laku, Pak. Walaupun Bapak kontraktor di rumah nggak laku, Pak. Kontraktor-kontraktoran, Pak. Bapak ngatur anak buah waktu shutdown di rumah nggak laku, Pak. Di rumah Bapak ya biasa saja. Yang direktur itu ibu. Betul nggak, Bu? Tetapi bukan berarti itu kita rendah, bukan. Makanya namanya mengasihi istri itu harus rela berkorban, bukan hanya sebatas kata-kata, tapi dibuktikan melalui tindakan yang nyata. Kalau suami di rumah mengasihi istri, rela berkorban, rela menanggalkan egonya, saya percaya rumah tangga itu pasti langgeng dan diberkati oleh Tuhan. Saya ada satu orang favorit saya di TikTok namanya Yoga Noker. Yoga Noker ini memang bukan orang Kristen. Apa yang dilakukan Yoga Noker ini? Wah, dia malunya udah hilang. Joget-joget di jalanan. Tapi si Yoga Noker ini di jalanan joget-joget dapat uang banyak, dapat gift banyak gitu ya. Dan tapi kenapa dia dapat gift banyak begini? Jadi istrinya di rumah. Istrinya di rumah nanti kasih Kasih pesan yang menarik supaya penontonnya itu makin membludak gitu. Jadi kalau si Yoga Noker ini lagi live TikTok itu bisa 25.000 yang nonton. Kan diperkirakan pemasukan sehari bisa sampai 5-6 juta. Sekali itu bukan 1 hari 2 jam. Jayalah si Yoga Noker ini. Tapi kemarin apa yang terjadi? Setelah dia sukses, dia menceraikan istrinya. Coba. Bapak-bapak, jangan coba-coba mau menceraikan istri. Amin, bapak-bapak. Dan selidik kata istri saya, karena istri saya baca juga historinya. Kenapa kok bisa dia menceraikan istrinya? Ternyata istrinya itu menggunakan duit tanpa seizin suaminya. Dipakailah uang ini untuk bangun rumah orang tuanya. Ini juga kesalahan besar ibu-ibu. Mentang-mentang dipercayakan pegang ATM seenaknya nggak bisa juga. Jadi kalau ibu-ibu mau menggunakan uang, tetap konsultasi sama siapa? Suami. Ini tidak. Dibangunlah rumah orang tuanya tanpa ngomong sama si Yoga Noker ini. Padahal si Yoga Noker ini yang joget-joget di jalan, kadang dia pakai pakaian perempuan dan lain sebagainya. Akhirnya diceraikan istrinya ini. Di sini dua-duanya salah. Saya mau kasih tahu, suami, jangan engkau berniat untuk menceraikan istrimu. Amin. Istri itu satu untuk selamanya. Tidak pernah boleh ditoleransi. Ibu-ibu, kalau mau menggunakan uang, tanyalah sama suami. Apalagi menggunakannya untuk keperluan di luar keluarga inti. Kadang-kadang memang lagu Batak itu benar, martangan pudi. Tahu martangan pudi? Tangan belakang. Tangan belakang ini maknanya, jadi bukan biasanya, ini gak ada di Tarjun, ada di kampung kami.
Jadi kalau biasanya ibu-ibu itu kalau sama keluarganya, wow, baiknya minta ampun. Apalagi kalau uangnya lumayan banyak gitu, nanti akan mertangan pudi dia, transfer ke pihak dia. Boleh nggak kayak begitu ibu-ibu? Boleh, tapi minta izin. Permasalahan seperti itu yang seringkali terjadi membuat rumah tangga itu kacau balau, sehingga rumah tangga yang awalnya harmonis menjadi berantakan. Seperti si Yoga Noker tadi, karena tidak minta izin istrinya untuk menggunakan uangnya. Akhirnya Yoga Noker merasa tidak dihargai. Cerailah mereka, padahal istrinya lagi hamil. Tapi nggak apa-apa lah itu ilustrasi. Mari bapak-bapak, kita harus betul-betul menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Yang ketiga, peran anak nih, peran anak. Jadi peran anak ini anak-anakku yang masih SD, SMP, perguruan tinggi, SMA, dikatakan di situ, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketaatan adalah sebagai proses belajar. Kita ini taat kepada orang tua adalah sekolah pertama untuk kita belajar taat tentang otoritas, disiplin, dan rasa hormat. Mustahil kita taat kepada Tuhan anak-anak kalau tidak taat kepada orang tua. Dengarkan baik-baik. Mustahil kalian takut sama Tuhan, taat sama Tuhan kalau tidak taat kepada orang tua. Mustahil, gak bakal bisa. Ketaatan kepada orang tua adalah langkah pertama untuk belajar menghormati Tuhan dan sesama. Makanya hormatilah orang tuamu supaya apa? Lanjut umurmu. Dan apa lagi? Apa Bapak Ibu? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kata lanjut umur di situ bukan berarti umurmu banyak 80 90 tahun, bukan hanya itu aja. Tapi perjalanan hidupmu, cita-citamu diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kamu berontak terus sama orang tua, pintarmu seperti apapun, kalau engkau tidak pernah hormat sama orang tuamu, engkau tidak akan berhasil. Tetapi meskipun engkau biasa-biasa, seperti khotbahnya Pak Diaken Tony di pemuda-pemuda di Sabtu lalu, meskipun IP 1, jangan sampai 1, sih, ya kan? Masa IP 1, ya kan? Meskipun kau biasa-biasa, mediocre student, murid yang biasa-biasa, tapi kalau engkau patuh sama orang tuamu, engkau pasti lanjut usia, berhasil di dalam masa depan. Ada ilustrasi terakhir.